Shalom semuanya, salam dahsyat buat anak-anakku dimanapun berada. Senang sekali Ibu bisa berjumpa dengan kalian, tentunya dalam pelajaran agama Kristen. Namun sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mengajak kita semua untuk berdoa agar Tuhan menyertai, menolong kita dalam pelajaran mulai awal hingga sampai selesainya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk orang-orang yang baik di sekitar kami. Dan terima kasih untuk kesempatan kami belajar. Ya Tuhan, mohon kiranya pertolongan-Mu, hikmat-Mu turun atas kami semua. Sehingga pelajaran yang kami terima hari ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sebagai remaja Kristen. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, anak-anakku, kita akan memulai pelajaran hari ini, yaitu masih tetap dalam kelas 11. Materi hari ini adalah bab yang ke-12, yaitu keluarga Kristen menjadi berkat bagi lingkungannya. Ibu ulangi materi hari ini, yaitu bab yang ke-12, keluarga Kristen menjadi berkat bagi lingkungannya. Oke, landasan teologisnya terdapat di dalam Efesus 5 ayat yang ke-21 dan Kolose 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Kemudian Amsal 31 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-21. Ibu berharap anak-anakku tetap semangat hari ini untuk belajar bersama dengan Ibu. Oke, Ibu ingin perkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang belum kenal Ibu. Nama lengkap Ibu adalah Ibu Yeri Malelanggi. Ibu berasal dari NTT, Kabupaten Rotendao tercinta. Tempat kelahiran tepatnya di GK Pavalu. Ya, namun tempat tugas Ibu di Kalimantan Timur, Kabupaten Berau, Desa Pesayan, Desa Pesayan, Mengkajang. Oke, anak-anakku, kita semua keluarga di dalam Tuhan. Tuhan mau untuk kita saling berbagi satu dengan yang lain dalam kasih sempurna yang telah Tuhan berikan kepada kita semuanya. Baik, anak-anakku, tetap semangat hari ini untuk belajar bersama Ibu. Tuhan berkati. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu menjelaskan gaya hidup keluarga secara alkitabiah atau menurut Alkitab. Berbicara tentang keluarga dalam Perjanjian Lama atau bahasa Ibrani yang dapat disamakan secara tepat dengan kata modern atau keluarga inti. Beberapa kelompok sosial digambarkan sebagai suku dan menggambarkan asal etnik. Kata umumnya yaitu bed up atau rumah ayah dapat berarti keluarga inti yang tinggal di rumah yang sama. Bisa kita lihat di dalam Kejadian 50 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Sekarang kita masuk pada keluarga dalam Perjanjian Baru. Keluarga dalam Perjanjian Baru tersusun seperti rumah tangga dalam Perjanjian Lama. Ada tekanan pada asal etnik dan jabatan atau peran orang tua. Keluarga juga adalah rumah tangga besar, yaitu rumah tangga termasuk semua orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Tidak ada kata dalam bahasa Yunani yang dapat disamakan secara tepat dengan ide modern atau keluarga inti. Rumah tangga besar adalah satuan dasar masyarakat. Kata umumnya adalah
rumah atau aikos, atau frasa kepunyaan sendiri. Nah, dalam Perjanjian Baru ada beberapa yang dinamakan pedoman-pedoman kehidupan keluarga. Dapat kita lihat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-18 dan 1 Timotius 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Silakan anak-anakku membuka Alkitabnya dan dibaca di tempat tinggalnya masing-masing. Pedoman ini mungkin dimaksudkan untuk membantu anggota rumah tangga Kristen agar hidup sesuai dengan kebudayaannya. Di pihak lain, kenyataannya bahwa pedoman itu tertuju kepada orang tua, anak, dan para pelayan. Menunjukkan bahwa ini yang diperhatikan ya anak-anakku. Ini yang penting, tolong didengarkan baik-baik. Menunjukkan bahwa ajaran Kristen harus diterapkan ke kehidupan rumah tangga. Kita seharusnya memperhatikan bahwa bagian-bagian ini tidak menunjukkan keluarga sebagai satuan, tetapi menunjukkan hubungan-hubungan yang beragam di dalam keluarga itu sendiri, yang bertujuan untuk apa? Untuk kebahagiaan bersama. Selanjutnya, untuk poin yang kedua, yaitu memahami peran sebagai anak di dalam keluarga. Sebagaimana yang kamu ketahui bahwa keluarga tidak hanya terdiri dari ayah dan ibu, tetapi juga termasuk di dalamnya anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Hal itu bukan hanya berkaitan dengan status, melainkan lebih kepada peran seorang anak guna menjadi keluarga Kristen yang menjadi berkat bagi lingkungannya. Dalam keluarga Kristen khususnya, orang tua wajib untuk mengajarkan kepada anak-anaknya agar tunduk dan taat kepada semua orang. Jika anak-anak tunduk dan taat kepada orang tua, Alkitab menegaskan bahwa ada janji umur panjang dan berkat-berkat lain bagi mereka. Bisa kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Silakan anak-anakku buka Alkitabnya dan baca bersama-sama dengan ibu. Ibu akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sangat jelas sekali peran seorang anak supaya menjadi berkat bagi semua orang dan di dalam keluarganya. Maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menghormati orang tua. Selanjutnya menghormati semua orang, baik anak-anak maupun orang tua. Supaya apa? Lanjut umurmu. Dan berkat-berkat Tuhan yang lain akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan menjelaskan. Selanjutnya di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dijelaskan bahwa hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, sebagai anak-anak yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita hari ke hari, terutama di dalam keluarga kita, adalah kita mentaati setiap aturan yang sudah dilakukan, yang sudah disampaikan oleh orang tua. Artinya, kita tidak boleh melawan apapun yang sudah disampaikan oleh orang tua. Kalau anak-anak mau, kita mau supaya ada berkat-berkat lain yang Tuhan berikan kepada kita semua, anak-anak dimanapun berada, maka taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Apapun keadaan orang tuamu, apapun pekerjaannya,
sebagai anak, kita harus menghormati dan mentaati orang tua kita. Itulah kunci supaya kita diberkati oleh Tuhan. Pada poin yang ketiga, yaitu memahami keluarga Kristen yang menjadi berkat. Menurut Alkitab, keluarga adalah tempat anak-anak diajarkan untuk takut kepada Tuhan dan belajar tentang karya-karya Tuhan. Bisa kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai ayat 10. Silakan anak-anak yang hebat baca di rumahnya masing-masing. Keluarga Kristen adalah suami istri atau papa dan mama kita, yang kedua-duanya telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini juga berarti bahwa keduanya hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada kuasa Tuhan. Sebagai keluarga Kristen, gaya hidup kita harus sesuai dengan teladan Kristus. Sebagai kesimpulan pada materi hari ini, yaitu keluarga adalah kelompok yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak. Mereka disebut keluarga inti atau dikenal dengan istilah keluarga bati. Keluarga-keluarga yang digambarkan dalam Perjanjian Lama adalah rumah tangga yang terdiri atas semua orang, baik ayah, ibu, dan anak-anakku, kerabat lain, pelayan-pelayan, dan orang lain yang tinggal di rumah. Demikian pula dalam Perjanjian Baru, bahwa keluarga tersusun seperti rumah tangga dalam Perjanjian Lama. Nah, ini yang perlu diperhatikan dan sangat penting untuk kita lakukan. Bahwa sebagai keluarga Kristen, kita semua diberi mandat oleh Tuhan. Agar apa? Agar kita menjadi berkat di tengah masyarakat. Menjadi berkat itu dimulai dari masing-masing anggota keluarga. Terlebih khusus kita sebagai remaja pemuda penerus gereja di akhir zaman, marilah kita menjadi berkat, baik di tengah jemaat di gereja, serta menjadi berkat di lingkungan di mana kita tinggal. Bagaimana anak-anakku? Apakah kita sudah siap untuk menjadi berkat? Tentunya kita siap ya menjadi berkat, karena memang itulah mandat yang diberikan oleh Tuhan, pemilik kehidupan, kepada kita semua. Ketika kita menjadi berkat, maka percayalah bahwa berkat-berkat dari Tuhan akan dicurahkan bagi kita semua. Oke, anak-anakku, demikianlah pelajaran kita pada hari ini, dan jumpa lagi kembali bersama Ibu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, dan sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Ibu mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama, dan Ibu yang akan memimpin doa bagi kita semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami dapat belajar bersama-sama. Kami percaya bahwa dimanapun kami berada, kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya pelajaran pada hari ini kami dapat terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Sehingga kami bisa menjadi berkat, dan lewat kehidupan kami, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang telah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.